Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya sendiri Risma Nuswatun Kasana NPM 23, rekan saya Nadia Anggrani Santoso NPM 16, rekan saya Nika Noviasari NPM 42, rekan saya Ahmad Zainuddin NPM 79. Di sini kami akan mempresentasikan tentang terbentangnya cakrawala kebijaksanaan. Perkenalkan, nama saya Nika Noviasari NIMPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah manusia. Apakah manusia itu? Manusia memang merupakan suatu objek penyelidikan yang berharga karena ia sendiri yang menyelidiki dirinya dan pikiran dilakukan oleh dirinya sendiri. Perumpamaan yang banyak jumlahnya dalam segala bahasa membuktikan bahwa manusia mempersoalkan dirinya sendiri. Di bawah ini terdapat beberapa contoh, yaitu yang pertama, manusia dan binatang kedua-duanya persis sama. Yang kedua, setiap manusia mempunyai suatu kemustahilan sampai saat ia dilahirkan. Yang ketiga, manusia ialah sebuah mesin yang diberi makan dan menghasilkan pikiran. Yang keempat, manusia merupakan hasil karya besar Tuhan. Yang kelima, manusia hanyalah sebatang ilalang, sesuatu yang paling lemah di alam raya, namun ia adalah ilalang yang berpikir. Yang keenam, manusia yang mulia merupakan sekedar citra Tuhan. Adapun metode-metode penyelesaian manusia yaitu, yang pertama, kita dapat menentukan bagaimana cara orang memakai istilah manusia, atau kita dapat melihat contoh tentang manusia. Yang kedua, bisa juga orang menggunakan istilah manusia secara tepat ditinjau dari segi tata bahasa, namun tidak mengetahui apa makna yang dikandungnya. Artinya, ia tidak dapat mendefinisikan istilah tersebut. Yang ketiga, dengan jalan meneliti apa yang telah dikerjakan oleh manusia dan apa yang telah mereka hasilkan, dan kemudian berusaha menyimpulkan hakikat penghasil tersebut berdasarkan hasil yang telah diperolehnya. Beberapa istilah dan makna yang dikandungnya. Ulasan-ulasan umum mengenai manusia. Pemakaian kata manusia bermakna ganda, seperti dibuktikan dalam kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, manusia tiada lain kecuali hewan. Yang kedua, manusia merupakan hasil sejarah. Yang ketiga, manusia adalah makhluk rohani. Yang keempat, ia mencoba mempertahankan kemanusiaannya di dalam keadaan yang gawat itu. Beberapa penggunaan istilah diri. Diri juga mengacu pada ego. Contohnya, bila seseorang mengatakan, "Aku melihat sebatang pohon," tentu yang dimaksudkan ialah ada aku yang dapat melihat sesuatu yang bukan dirinya sendiri, dalam hal ini pohon. Kata aku kiranya mengacu pada suatu kemampuan melakukan pencerapan. Dengan demikian, melakukan pencerapan merupakan ciri khas aku atau ego tersebut. Perbedaan antara diri dan ego. Para ahli ilmu jiwa seperti M. Sharif dan H. Chantrell menggunakan ego di dalam makna yang erat hubungannya dengan makna tersebut di atas, yaitu sebagai keadaan kejiwaan seseorang, khususnya bagi keadaan kejiwaan yang diungkapkan secara paling baik di dalam sikap orang tersebut. Makna sejarah. Istilah sejarah digunakan dengan makna ganda. Kadang-kadang kita mengatakan ini buku sejarah, dan yang kita maksudkan ialah buku mengenai sejarah, atau buku ini adalah sejarah dalam arti merupakan sebuah catatan. Sementara orang ingin membatasi kata sejarah sekedar mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang melibatkan manusia. Ditinjau dari sudut pandang ini, maka tidak ada sejarah sebelum adanya manusia, dan sebelum manusia itu mencatat peristiwa-peristiwa ini tidak berarti bahwa tidak ada apapun yang terjadi. Sangkut paut kesejarahan. Ditinjau dari sudut filsafat manusia, istilah sejarah tentu mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi manusia. Dengan mengadakan penelitian di atas, peristiwa tersebut dapat diperoleh kejelasan tentang masalah apakah manusia itu dengan dua cara, yaitu yang pertama, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau mungkin menunjukkan sesuatu yang menyangkut pelaku yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Penemuan-penemuan baru misalnya menunjukkan adanya sifat yang berarah tujuan
dalam tingkah laku manusia. Yang kedua, macam penafsiran yang dilakukan terhadap peristiwa. Peristiwa ini mungkin menunjukkan sesuatu yang menyangkut hasrat serta keadaan-keadaan yang didambakan oleh manusia. Bila kita mengatakan manusia merupakan hasil sejarah, maka yang kita maksudkan fala manusia berada dalam keadaannya yang sekarang karena peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Makna kebebasan. Dalam hubungannya dengan manusia, kebebasan dikatakan bersangkut dengan perbuatan atau pilihan. Hendaknya diingat, apabila dimungkinkan adanya kebebasan memilih dalam arti yang sebenarnya, maka kebebasan tidak dapat disamakan artinya dengan kecenderungan mengubah sikap secara tiba-tiba. Bebas tak berarti berbuat atau mengadakan pilihan tanpa alasan-alasan atau keadaan yang mendahulinya, melainkan didasarkan atas hal tersebut. Bebas berbuat atau menghendaki suatu perbuatan juga mengandung makna bahwa perbuatan atau pilihan itu bukan merupakan hasil paksaan, atau seharusnya yang bersifat lahiriah atau yang berasal dari luar. Kehendak bebas dilawankan dengan perbuatan bebas. Ada dua syarat pokok bagi adanya kebebasan memilih dalam arti yang sebenarnya dan tidak ada paksaan yang bersifat lahiriah atau yang berasal dari luar. Yang pertama, penyelesaian realisme klasik. Manusia merupakan makhluk yang bersifat material, terbukti dari keadaan dirinya yang terkena oleh perubahan dan individuasi. Selain itu, manusia mempunyai kualitas-kualitas fisik seperti bagian tubuh, warna, bobot, dan menempati ruang dan waktu bersama dengan segala sesuatu yang lain yang bereksistensi dan terdapat di alam. Makhluk hilomorfis. Manusia merupakan barang sesuatu yang alami atau substansi yang diberi tambahan bentuk manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai dua unsur penyusun dirinya, yaitu materi yang dapat menerima bentuk manusia dan bentuk manusia itu sendiri. Sesungguhnya manusia terdiri dari materi dan roh. Pandangan yang tepat berasal dari Aristoteles. Manusia merupakan manusia yang hilomorfis yang mempunyai dua bagian hakiki dan dua prinsip yang menyusunnya. Yang pertama, raga material yang terorganisir. Yang kedua, hidup rasional yang menggerakkannya. Segi-segi bentuk. Ada bentuk kenyataan fisik dan ada bentuk hidup yang menghasilkan organ-organ tertentu dan mendasari sarana yang harus ada dan yang tidak harus ada. Kebebasan hanya terdapat dalam hubungannya dengan suatu perbuatan yang konkret. Kebebasan kehendak yang sejati terletak pada kemampuan kita mengadakan pilihan di antara sarana-sarana yang tidak harus ada dan mengadakan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan yang berjenis khusus. Kebebasan di dalam lingkungan ketidakharusan. Sesungguhnya kebebasan merupakan pilihan di antara sarana-sarana yang menuju pada kesempurnaan. Kekerasan sebagai penentuan diri sendiri. Kebebasan tidak dihubungkan dengan tidak adanya penentuan atau paksaan, melainkan dengan adanya penentuan diri sendiri. Hendaknya dicatat, ini berarti penentuan diri sendiri menghendaki adanya syarat-syarat yang harus ada dan mencukupi kebutuhan, tetapi ia tidak menghapuskan kebebasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggreni, NIM 16, akan menjelaskan tentang penyelesaian teologisme. Pandangan realistis yang dinut John Will mencoba menjawab pertanyaan apakah manusia itu dan apakah manusia itu bebas didasarkan pada deskripsi. Jawaban tersebut diajukan berdasarkan susunan manusia yang mendasari segi fisik kimiawinya dan segi kejiwaannya yang mengemuka. Apabila kita menerima dua macam segi ini, sungguh mengesankan bahwa kita mencoba memikirkan hakikat kita sendiri. Di dalam keinginan yang menanyakan masalah-masalah ini, banyak orang yang menemukan suatu unsur transendensi yang mengacu kepada sesuatu yang lebih besar di luar manusia yang mereka yakin akan memberikan petunjuk yang benar mengenai masalah tersebut. Selanjutnya, hubungan manusia dengan Tuhan bersifat khas. Sesungguhnya masalah yang kita bicarakan di sini digemari oleh para ahli teologi karena mereka cenderung untuk memandang roh manusia sebagai petunjuk yang sebenarnya mengenai hakikatnya. Pada roh itulah para ahli teologi melakukan esensi manusia sebagai manusia. Dengan kata lain, pertanyaan apakah manusia itu menghendaki suatu jawaban yang akan menunjukkan hakikat manusia bukan sebagai hewan, bukan sebagai makhluk fisik, melainkan sebagai manusia yang sejati. Dalam arti tertentu, hal ini mengandung anggapan ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain, berbeda hakikatnya dengan ciri khas terdapat padanya. Kemudian, keorat manusia dan pertentangan-pertentangannya.
Tentu orang berpendapat manusia merupakan suatu hewan yang aneh apabila ia tidak lebih dari seorang anak alam. Sekurang-kurangnya ia sering mendakwakan diri sebagai makhluk yang demikian itu. Apa gerangan hakikatnya jika manusia dapat menanggapi dirinya sendiri seolah-olah sebagai seorang hakim yang sekaligus merupakan pihak yang dihakimi? Masuk akalkah manusia menanggapi hidup ini sebagai sesuatu yang tidak berharga dan melakukan bunuh diri atau menciptakan agama-agama yang mengabaikan hidup? Jika ia semata-mata merupakan seekor hewan, ia berdalih sebagai makhluk yang kecil, tetapi ia sangat membanggakan diri karena pengetahuannya tentang alam semesta yang menakjubkan. Kemudian, dua lingkungan suasana hidup manusia. Menurut Niebuhr, jika kita memperhatikan dengan seksama segala pertentangan yang terdapat di dalam kodrat manusia, tampaklah dua macam keadaan. Keadaan pertama merupakan anak alam, mengalami perubahan dipaksa oleh kebutuhan-kebutuhan yang mutlak didorong oleh hatinya dan terbatas waktunya sesuai dengan bentuk-bentuk organisnya yang beraneka ragam. Keadaan kedua yang penting ialah bahwa manusia merupakan roh yang berada di luar alam dirinya sendiri, akalnya, dan dunia. Kemudian sudut pandangan Kristiani. Sudut pandang Kristiani sebagaimana dikembangkan oleh Niebuhr memuat 3 dalil. Pokok pertama, pandangan tersebut didasarkan atas pengertian tentang Tuhan sebagai pencipta dunia dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya termasuk manusia. Jadi manusia dipandang sebagai eksistensi yang diciptakan dan mengenal akhir baik raganya maupun jiwanya. Tetapi dalam beberapa hal juga menyerupai Tuhan. Manusia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari keadaan yang menyerupai Tuhan dan keadaan sebagai makhluk. Ciri kedua ialah keadaan manusia dipahami terutama dari sudut pandangan Tuhan dan bukannya dari sudut kekhususan kemampuan rasionalnya atau hubungan dengan alam. Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah mengenal akhir dan tergantung pada Tuhan. Dan terakhir, pandangan Kristiani tentang manusia menyatakan keburukan yang terdapat pada manusia merupakan konsekuensi dan sikapnya tidak bersedia atau yang tidak terrelakan meskipun niscaya demikian untuk mengakui ketergantungannya, untuk menerima keadaannya yang mengenal akhir, dan untuk mengakui keadaannya yang tidak pasti merupakan unsur dosa. Kemudian penyelesaian idealisme manusia dan hasil-hasil karyanya. Beberapa orang di antara kita akan mengatakan kedua macam pandangan tadi sebenarnya hanya sedikit memberikan keterangan tentang hakikat manusia. Suatu pendirian tentang manusia didasarkan atas substansi dan bentuk mendorong kembali masalah tersebut menjadi hakikat bentuk manusia, sedangkan pendirian yang dihubungkan oleh Tuhan mungkin memberikan keterangan mengenai Tuhan dan hanya secara tidak langsung memberikan keterangan mengenai manusia. Kemudian manusia menggunakan simbol-simbol. Jawaban Cassius terhadap pertanyaan apakah manusia itu didasarkan atas kegiatannya yang simbolis tersebut. Ia juga mencoba menunjukkan usaha yang sesungguhnya untuk menjadi manusia menyangkut penggunaan simbol-simbol. Manusia harus mengungkapkan hidupnya apabila ia ingin terus hidup, dan pengungkapan baru ini kemudian menjadi suatu lingkungan suasana hidup yang baru. Bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, dan agama, kesemuanya itu merupakan tantangan-tantangan kebudayaan manusia yang dengan hal-hal tersebut manusia berusaha membebaskan dirinya sendiri. Verifikasi terhadap pandangan INL. Bagaimanakah kita dapat mengadakan verifikasi terhadap jawaban ini? Cassius mengatakan, lihatlah keadaan di sekitar kita dan perhatikanlah sesuai dengan segala hal yang kita ketahui mengenai manusia. Apakah ia tidak dapat dibedakan begitu saja dari binatang-binatang? Segala bahan bukti terdapat di sekitar kita dalam penemuan-penemuan di bidang antropologi, sosiologi, arkeologi, dan sebagainya. Tetapi hendaknya kita perhatikan bahwa jawaban yang diberikan Cassius ialah sekitar masalah untuk membedakan manusia dari hewan-hewan yang lain, dan hanya dibantah apabila kita dapat menemukan hewan lain yang menggunakan simbol-simbol. Kemudian penyelesaian materialisme historis. Hakikat manusia berubah-ubah. Materialisme yang dianut oleh Marx. Untuk mempertahankan pendiriannya, Marx perlu membuktikan satu, bahwa apa yang dinamakan hakikat manusia sesungguhnya mengalami perubahan. Dua, bahwa mungkin pula untuk membuat gambaran tentang cara dan metode perubahan-perubahan tersebut secara alami. Dan tiga, bahwa mungkin pula untuk menunjukkan apakah yang menyebabkan perubahan itu. Pendirian tentang cara perubahan kita beri nama materialisme dialektis. Pendirian yang melukiskan kemajuan perubahan-perubahan yang sesungguhnya kita beri nama materialisme historis. Kemudian tingkah laku menentukan hakikat manusia. Marx secara harfiah
Menganut pendirian manusia ialah apa yang mereka kerjakan, sebab itu yang menentukan hakikat manusia ialah tingkah laku dan bukan esensi. Sudah jelas manusia tidak dapat dicampur adukan dengan hewan-hewan yang lebih rendah derajatnya. Karenanya apa yang mereka lakukan harus dengan salah satu cara berbeda dengan apa yang dilakukan oleh hewan-hewan, sama halnya dengan segala sesuatu yang hidup. Tingkah laku manusia pada dasarnya bersangkutan dengan kehidupan dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan materi untuk hidup. Kemudian manusia dan hewan. Perbedaan antara manusia dengan binatang, evolusi organis dan anorganis mengajarkan semula tidak ada hidup, kemudian timbul hidup tetapi belum ada manusia. Selanjutnya berkembanglah manusia dari bentuk-bentuk hidup yang lebih rendah. Karena itu manusia berasal dari sesuatu yang anorganis dan merupakan suatu cara bereksistensi molekul-molekul protein. Kemudian yang terakhir, dialektika. Segala perubahan atau keadaan saling mengubah itu terjadi menurut pola tertentu yang dinamakan dialektika yang terdapat dalam lingkungan alam. Pengertian yang pokok di dalam dialektika ialah, dan ini yang penting, perubahan merupakan akibat dari adanya pertentangan di antara kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dan tidak dapat didamaikan. Bila mana pertentangan ini mencapai suatu intensitas tertentu, secara tiba-tiba terjadilah suatu perubahan bentuk. Karena perubahan-perubahan di dalam hakikat manusia tergantung pada cara-cara produksi, maka perubahan-perubahan tersebut diakibatkan dan hanya diakibatkan oleh konsekuensi adanya pertentangan-pertentangan di antara kekuatan-kekuatan yang mendasarinya yang berusaha untuk menguasai alat-alat produksi tersebut. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nuswatun Kasanah NPM 23 akan mempresentasikan tentang bab 19, masalah politik. Apakah negara itu? Apabila ada yang bertanya, masalah apakah yang paling bergelora pada zaman modern sekarang ini, sudah pasti hampir semua orang sepakat terhadap jawaban. Masalahnya menyangkut suasana politik. Di abad 20, kita telah mengalami dua peperangan yang dahsyat, yakni tahun 1914 sampai dengan 1918 dan 1939 sampai dengan 1945. Tanpa perlu menghitung segenap sengketa yang kecil-kecil, dapat dikatakan bahwa tahun-tahun pertama abad 20 di dunia barat merupakan tahun-tahun peperangan. Persengketaan antara negara-negara yang saling mencoba mendesakkan kepentingannya sedikit kian menjadi dan kiranya selalu berakhir dengan konflik senjata yang bersifat terbuka dan meluas. Khususnya di Amerika Serikat, abad 20 ditandai dengan bangkitnya kebebasan dan mencuatnya kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Abad 20 rasanya makin lama kian tenggelam ke dalam tahapan organisasi militer dan mungkin akan berakhir dengan kehancuran berdirinya Amerika Serikat, dihiasi oleh suatu pokok pikiran yang anggun bahwa pemerintah yang terbaik ialah pemerintah yang paling sedikit memerintah. Tetapi nyatanya pengawasan badan-badan pemerintah telah merembes ke dalam segi-segi kehidupan kita yang hanya sekali jumlahnya. Sementara masa terus berlalu, peperangan-peperangan yang asal-usulnya bermuara di bidang ekonomi mulai mewujud sebagai sengketa ideologi. Pada tahun 1914 terjadi suatu perangan untuk menegakkan dunia demi demokrasi. Pada tahun 1939 dimulailah perjuangan demokrasi menghadapi totalitarisme nasional sosial atau nasisme. Dan kemudian perang dingin berlangsung demi demokrasi dan kebebasan menghadapi komunisme Soviet atau Marxisme. Makna beberapa istilah organisasi ekonomi dilawankan dengan filsafat politik. Usaha untuk membuat semacam definisi pendahuluan tentang istilah-istilah berarti mengabaikan segala macam persoalan. Karena itu, apa yang dapat kita kerjakan untuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah ialah melukiskan apa yang dimaksudkan dengan suatu perangkat keyakinan politik oleh mereka yang menganutnya, dan juga definisi yang diberikan oleh lawan-lawan mereka tentang keyakinan-keyakinan tersebut. Perbincangan kita kali ini meliputi istilah-istilah demokrasi, komunisme, dan rasisme, maupun istilah-istilah yang bersifat hakiki bagi istilah masing-masing tadi. Misalnya, kebebasan, kesamaan, dan negara. Sungguh penting, meskipun sangat sulit untuk membeda-bedakan dan tetap memisah-misahkan berbagai makna yang dikandung istilah di dalam suatu diskusi atau polemik. Tetapi demi membentuk kejelasan uraian sebelumnya akan ditunjukkan penggunaan istilah-istilah yang
acap kali bercampur aduk. Demokrasi tidak sama sepenuhnya dengan kapitalisme, komunisme dan sosialisme, fasisme dan negara korporasi. 2. Kemerdekaan atau liberty. Sejumlah besar sengketa yang timbul di antara para penganut ideologi politik dan ekonomi berpusat di sekitar pengertian kemerdekaan. Fasisme acap kali ditolak karena paham ini meniadakan kemerdekaan dan atau kebebasan, sedangkan para penganut fasisme mengatakan bahwa hanya di dalam suatu negara fasis Anda dapat mempunyai kebebasan yang sejahat. Lanjut lagi. Orang-orang di Amerika Serikat menentang komunisme karena menganggap di bawah komunisme rakyat merupakan budak, sedangkan orang-orang di Uni Soviet mengatakan baterai di dalam demokrasi kapitalisme seperti di Amerika Serikat tidak mungkin ada kebaikan yang sebenarnya karena para kapitalisme menguasai segala-galanya. Kesamaan atau equality. Kesamaan merupakan salah satu di antara pengertian-pengertian yang paling sulit didefinisikan. Apakah yang kita maksud bila kita mengatakan bahwa semua orang sama, sedangkan kita mengetahui bahwa tidak ada dua orang pun yang identik? Di dalam percakapan sehari-hari, orang-orang mencampur adukan kesamaan dengan identik. Bila kita mengatakan semua orang sama, maka ada yang segera menunjukkan perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang-orang mengenal kemampuan-kemampuannya, kecerdasannya, atau suatu ciri yang lain. Keadaan mereka yang tidak sama terlihat lebih jelas daripada keadaan mereka yang juga sama. Penyelesaian komunisme. Kita telah memahami sekedarnya tentang jawaban komunisme terhadap persoalan hakikat manusia dan sejarah. Kita tentu masih ingat pendekatan paham ini terhadap filsafat sejarah didasarkan atas pertentangan dan ekonomi dan secara tegas telah diungkapkan di dalam manifesto komunisme yang ditulis oleh Marx dan Engels yang terbit pertama kali tahun 1848. Tetapi uraian yang lebih jelas tentang hakikat negara dapat ditemukan di dalam buku karya Nikolai Lenin yang berjudul Negara dan Revolusi tahun 1918 yang juga berhubungan dengan karya Friedrich Engels asal mula keluarga milik pribadi dan negara tahun 1984. Penyelesaian fasisme. Saya membicarakan komunisme secara panjang lebar karena hal biasa pentingnya di dalam panggung sandiwara dunia di fase ini. Fasisme juga merupakan bahaya walaupun tidak begitu langsung, namun penganutnya banyak sekali dan mungkin menjadi kuat kembali, merupakan pengutukan yang terang-terangan dan penolakan. Tidak hanya terdapat gagasan-gagasan demokrasi, melainkan juga terdapat nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Penyelesaian demokrasi. Meskipun banyak sumbangan bahan yang penting untuk menuju teori demokrasi, namun tidak terdapat suatu naskah tertentu yang dapat ditunjuk sebagai penafsiran yang berubah tentang demokrasi seperti yang dapat ditemukan dalam hal komunisme dan fasisme. Ada dua dokumen terpokok yang dapat dipakai untuk memahami demokrasi Amerika Serikat, yakni Declaration of Independence dan Konstitusi Amerika Serikat. Tetapi dari tahun ke tahun, makna dalam teori demokrasi telah dikupas oleh orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, oleh para cendekiawan, dan oleh orang-orang dari berbagai lapisan-lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bab 20, yaitu tentang masalah agama. Yang pertama adalah pengertian apakah Tuhan itu, kemudian perbedaan filsafat agama dan keagamaan, dan bukti adanya Tuhan. Kemudian saya akan membahas tentang apakah Tuhan itu. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, ada suatu ungkapan yang populer bahwa di dalam lubang-lubang perlindungan tidak ada penganut ateisme. Bila seseorang terjebak dalam keadaan di mana situasi itu akan membahayakan jiwanya, tentu ia akan mengakui adanya Tuhan. Dalam keadaan semacam ini, orang akan mengetahui betapa pentingnya Tuhan. Kemudian perbedaan filsafat keagamaan dan filsafat agama.
Untuk yang pertama yaitu filsafat keagamaan ialah suatu filsafat yang disusun berdasarkan atas ajaran-ajaran serta kepercayaan keagamaan sebagai pendirian-pendirian yang hakiki. Kemudian sedangkan filsafat agama ialah penyelidikan yang bersifat kritis tentang agama berdasarkan makna istilah-istilah bahwa bukti, prinsip-prinsip verifikasi. Akhirnya filsafat agama membicarakan tentang keruntutan kepercayaan keagamaan dan hubungan antara agama dengan lapangan pengetahuan manusia yang lain. Kemudian yaitu bukti adanya Tuhan. Kemudian buktinya adanya Tuhan di sini ada 5. Yang pertama pembuktian dari segi ontologi, pembuktian dari segi psikologi, dari kosmologi, dari teologi, dan dari segi kesusilaan. Untuk yang pertama yaitu pembuktian dari segi ontologi. Pertama-tama ada beberapa catatan pendahuluan. Definisi tidaklah berarti. Pembuktian dari segi ontologi yaitu tentang mendefinisikan tentang Tuhan, beranggapan bahwa apa yang didefinisikan pasti merupakan kenyataan. Jadi bila saya memberikan suatu definisi tentang Tuhan, saya tidak beranggapan bahwa Tuhan pasti ada. Definisi tentang sesuatu yang sempurna harus jelas. Hal-hal seperti keadaan tidak tahu atau sebagaimana bukanlah merupakan sifat, melainkan merupakan kekurangan sifat yang dipunyai. Kemudian pembuktian dari segi psikologi itu gagasan-gagasan tentang hal yang tidak bersempurna. Apabila Anda tetap berpendapat bahwa semua gagasan berasal dari pengalaman, maka gagasan tentang kesempurnaan hanya dapat berasal dari mengalami sesuatu yang sempurna. Tetapi pengalaman tersebut, sesuatu yang semacam itu hanya mungkin diperoleh apabila ada sesuatu semacam itu yang dapat dialami. Kemudian pembuktian dari segi kosmologi, yaitu dari segi kosmologi, yaitu pembuktian ini mengambil berbagai bentuk dan merupakan salah satu pembuktian yang menarik banyak orang. Karena pembuktian ini tersimpul dari dalam ucapan seseorang, tentu Tuhan ada, sebab jika tidak demikian maka siapakah yang akan mengawali segala sesuatu. Secara kurang cermat dapat dikatakan pembuktian ini didasarkan atas pengertian bahwa segala barang sesuatu tentu mempunyai awal permulaan, dan apapun yang berawal dari permulaan tentu mempunyai suatu sebab dalam hal alam semesta yang dapat menjadi sebab itu adalah Tuhan. Kemudian yaitu pembuktian dari segi teleologi, yaitu pembuktian yang menjelaskan menggunakan ibarat. Misalnya Anda terdampar di suatu pulau tanpa ada seseorang yang memiliki alat yang tidak mempunyai alat mekanik apapun. Suatu bentuk pembuktian ini telah populer terdapat pada ucapan seseorang menyatakan, mengapa saya ada di sini, mengapa saya terdampar di sini. Yang mereka maksudkan dengan pernyataan itu adalah ia tidak akan dilahirkan kecuali ada yang menciptakan dan ada tujuan tertentu. Kemudian pembuktian dari segi kesusilaan. Pembuktian dari segi kesusilaan tercermin dalam pengalaman manusia sehari-hari. Menurut anggapan umum, seseorang yang menolak pengertian tentang Tuhan tidak mungkin menerima hubungan kesusilaan yang sejati sesuai dengan penolakan itu sendiri. Karena itu kita sama-sama mempunyai anggapan bahwa para penganut ateisme tentu tidak susila. Anggapan ini memperkirakan adanya suatu hubungan yang tidak terpisahkan antara adanya Tuhan dengan kenyataan tentang nilai-nilai. Selanjutnya, apabila nilai-nilai kesusilaan itu bersifat nyata, nilai-nilai tersebut sudah tentu mempunyai kenyataan sebelum adanya manusia.